Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Mutakin dalam video The Comment. Kali ini saya ingin sedikit berdiskusi tentang topik yang masih hangat, meskipun sebenarnya sudah tidak terlalu hangat, yaitu terkait dengan isu konflik Israel dan Palestina. Pertanyaan yang umum yang selalu muncul adalah, apakah mungkin Palestina merdeka? Apakah mungkin Israel dikalahkan dalam konflik ini? Atau bagaimana konflik ini berakhir begitu ya? Nah, kawan-kawan sekalian, pola yang sama selalu saja terulang selama beberapa dekade terakhir ini. Konflik Israel meletus dengan Palestina, kemudian banyak berjatuhan korban, negara-negara di seluruh dunia mengutuk dan membujuk serta menyerukan penghentian kekerasan dengan melakukan gencatan senjata. Para pakar, analis, akademisi kemudian berkata bahwa ini tidak bisa terus-menerus seperti ini gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, tapi dari pola yang ada, sepertinya untuk waktu yang cukup lama konflik Palestina dan Israel ini akan terus-menerus terulang seperti ini. Dia akan seperti selalu kembali ke titik nol begitu ya. Nah, isu Palestina ini, kawan-kawan sekalian, tidak bisa diselesaikan menurut saya dengan pendekatan kekuatan dan kekuasaan semata-mata, baik secara politik maupun militer. Isu Israel dan Palestina hanya mungkin bisa diselesaikan oleh persuasi dan pendekatan moralitas. Konflik yang terus terjadi selama ini sebenarnya menunjukkan adanya perubahan yang sangat fundamental dan signifikan yang terjadi di kawasan itu. Israel sekarang ini adalah kekuatan yang paling besar, superpower di Timur Tengah. GDP per kapita Israel sekarang ini sangat jauh meninggalkan semua negara-negara di kawasan itu. GDP Israel mencapai $40.000. Itu artinya apa? Artinya itu 14 kali lebih besar dari GDP Mesir, 8 kali lebih besar dari GDP Iran, 6 kali lebih besar dari GDP Lebanon, bahkan 2 kali lebih besar dibanding Saudi Arabia, negara Teluk yang termasuk paling kaya. Israel telah berhasil membangun industri ekonomi di dalam abad informasi ini melebihi semua negara-negara di kawasan, bahkan melebihi banyak negara lain di dunia ini. Israel mumpuni dalam banyak pengembangan teknologi canggih seperti artificial intelligence gitu ya, science, penerbangan, drone technology, bioteknologi dan lain-lain. Israel, kenapa demikian? Karena Israel secara konsisten menganggarkan 5% dari GDP-nya untuk research and development. Jumlah itu jauh melebihi anggaran negara manapun di dunia. Pada saat yang sama, negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah hanya menghabiskan 0,25% untuk research dan development. Lebih jauh lagi, Israel memiliki cadangan devisa asing yang cukup tinggi, nomor 13 di dunia, melebihi bahkan UK begitu ya. Nah, untuk negara dengan jumlah penduduk yang sedikit, hanya 9 juta, semua pencapaian ini sebenarnya sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Israel. Nah, perbandingan militer antara Israel dengan negara-negara di sekitar Israel, bahkan dengan Turki dan Iran juga sangat mencengangkan begitu ya. Kita ingat tahun 1967 Israel berhasil mengalahkan pasukan koalisi Arab hanya dalam 6 hari gitu ya. Nah, jika itu terulang lagi perang Arab Israel perang itu, mungkin menurut banyak pengawat Israel bisa melumat kekuatan koalisi itu hanya dalam hitungan jam atau hari. Nah, secara kualitas maupun kuantitas Israel ini memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar di bidang-bidang strategi seperti kekuatan udara, rudal balistik, dan jangan lupa pula bahwa Israel memiliki lebih dari 100 hulu ledak nuklir dan menjadi satu-satunya negara nuklir di Timur Tengah. Ya, Iran mau mencapai tapi kan belum bisa. Israel sangat kuat dan powerful dibanding dengan negara-negara tetangganya. Tapi jika dibandingkan dengan Palestina, Israel bahkan bisa mencapai titik kekebalan sebenarnya. Artinya tidak ada ancaman dari Palestina. Kekuatan ekonomi dua kelompok itu terlalu jauh untuk dibandingkan. Celah perbandingan militer juga terlalu besar untuk dikomparasikan. Nah, ini bisa kita lihat dari banyaknya perbandingan korban yang jatuh jika eskalasi meningkat, jika konflik bersenjata terjadi antara Palestina dan Israel. Menurut statistik, setiap satu orang Israel yang meninggal akan ada 20-30 kematian di pihak Palestina. Ya, jadi Palestina juga sayangnya sangat lemah dan terus-menerus terpecah belah. Kita tahu di Gaza Hamas berkuasa, yang oleh negara-negara tetangganya kelompok ini tidak disukai sayangnya.
bahkan disebut sebagai kelompok teroris oleh beberapa negara. Di tepi barat ada Fatah yang berkuasa dipimpin oleh orang yang sudah sangat sepuh, Mahmud Abbas, umurnya 85 tahun, juga memimpin organisasi yang relatif lemah, tidak berfungsi dan korup gitu ya. Mereka sudah mempospon pemilu sampai 11 tahun, coba bayangkan. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada alasan praktis sebenarnya bagi Israel untuk membuat konsesi, persetujuan, atau perdamaian dengan Palestina karena Israel tidak pernah merasa takut sebenarnya dan terancam keamanannya. Ya, roket-roket Hamas menciptakan ketakutan warga sipil di Israel, tapi secara strategis roket-roket itu tidak akan membuat stabilitas integritas negara Israel terganggu. Iron Dome, pembangunan tembok pemisah yang ilegal itu, pertahanan lain yang begitu canggih itu sebenarnya telah secara signifikan menurunkan jumlah fatalitas korban di pihak Israel. Boykot yang selama ini didengungkan seluruh dunia menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh karena ekonomi Israel terlalu kuat, terlalu beragam, terlalu canggih. Kekuatan ekonominya telah tumbuh sangat pesat dalam 2 dekade terakhir ini. Industri teknologinya bahkan sekarang jauh lebih canggih dalam beberapa hal dibanding India dan Rusia. Itulah pula saya kira alasan kenapa banyak negara Arab belakangan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya. Tujuannya tentu saja salah satu motif yang paling menggiurkan adalah motif ekonomi begitu ya. Ada keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari Israel. Nah, jika demikian, lantas apa yang tersisa? Apa yang memungkinkan kita masih bisa berharap? Saya kira satu-satunya jawaban adalah moralitas. Israel, negara kaya dan kuat, negara yang mengklaim sebagai kampium demokrasi di wilayah Timur Tengah, memerintah lebih dari 5 juta orang Palestina tanpa memberikan hak-hak politik yang setara. Ini tentu saja adalah kondisi yang unik gitu ya. Ketika tembok Berlin diruntuhkan, Israel mendirikan tembok pemisah dengan warga Palestina. Kok bisa ketika sistem apartheid di Afrika Selatan dikecam semua negara dan akhirnya bubar, Israel justru menumbuhkan sistem apartheid yang jelas-jelas terbuka di Israel dan Palestina. Para politisi Israel bisa membuat banyak dalih dan alasan. Misalnya mereka berargumen bahwa pihak Palestina selalu menolak tawaran solusi damai, Palestinanya korup, Palestinanya terpecah belah dan lain-lain. Tetapi pada ujungnya saya kira hal ini tidak akan merubah kenyataan. Ada kondisi jutaan warga Palestina yang hidup memprihatinkan, terus-menerus dihinakan dan dimiskinkan. Mereka selalu ditolak hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Rakyat Gaza di Palestina hidup dalam penjara kota, tidak bisa bepergian ke luar negeri. 5 juta orang itu sampai sekarang tidak punya status warga negara, stateless, setidaknya secara formal. Nah, dalam 2 dekade terakhir ini sayangnya Israel terus-menerus bergerak ke ekstrim kanan, etnonasionalisme kanan. Netanyahu lebih ekstrim dari pemerintahan sayap kanan sebelumnya. Kalau dulu ada Ariel Sharon, ada Ehud Olmert yang mau membuat konsesi dan persetujuan dengan Palestina, tetapi pemerintahan yang sekarang sepertinya enggan atau tidak mau membuat konsesi atau deal dengan Palestina. Nah, apakah ada harapan? Ada harapan. Harapannya di mana? Harapannya di dalam kekuatan internal anti ekstremisme kanan di Israel yang bisa masih menyuarakan pentingnya membuat jembatan, masih pentingnya membuat perdamaian. Masih ada kekuatan-kekuatan di Israel yang yakin bahwa akan ada solusi damai dengan Palestina, meskipun kekuatan itu kecil dan dipinggirkan oleh kelompok-kelompok sayap kanan ekstrim di Israel. Masih ada pihak di Israel yang yakin bahwa Israel bisa mencapai stabilitas keamanan permanen tanpa harus mengorbankan kedaulatan Palestina. Itu saya kira harapan satu-satunya, meskipun kini sepertinya harapan itu masih jauh dari kenyataan. Kekuatan-kekuatan itu akan semakin kuat pada suatu saat, semoga nanti suatu saat bisa memimpin Israel dan memberikan kesempatan kepada orang Palestina untuk memiliki negara di tanahnya sendiri tanpa harus mengorbankan keamanannya. Bukankah itu tujuan dari bangsa Israel? Hidup di tanah yang dijanjikan dan menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa seperti diucapkan Yesaya dalam Taurat. Demikian renungan saya, semoga refleksi dari renungan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video The Comment berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.